Razak. Yang terhormat kepada seluruh kawan-kawan pengurus LPPK Unantasari Banjarmasin, dan yang sama-sama kita banggakan pada seluruh anggota MOP 2021. Mengisi materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam kepada materi, gimana kawan-kawan, sudah kira-kira materi hari ini materinya apa ya? Perwakilan dari kawan-kawan yang mungkin bisa awal tentang Al-Quran. kita open mic untuk kita ini. Yang ketiga ini apa sih? Perkenalan awal dari ya, yang kelompok Ibrahim perwakilannya mungkin bisa sebutkan apa materi kita hari ini. Ya mungkin ulun saja lah. Nah, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah perkenalan awal tentang Al-Quran. Nah, sebelum kita jauh mendalami, mempelajari, menghayati tentang Al-Quran, tentu kita harus tahu dulu apa sih tentang Al-Quran. Nah, kayak kita, seperti kita juga kan kenal sama teman gitu. Tentu pertama kan sifatnya dan lain sebagainya, baru kita lebih dalam lagi untuk bercerita dan lain sebagainya. Nah, seperti itu juga Al-Quran. Di sini insya Allah Al-Ustaz Imam Romli akan menjadi lebih detail untuk perkenalan awal tentang Al-Quran. Sebelumnya izinkan ulun membacakan kurikulum kita dari Al-Ustaz kita hari ini. Nama beliau Ustadz Imam Romli SPDI, tempat tanggal lahir Pandean 20 Desember 1986. Alamat beliau Jalan Martapura Lama, kilometer 10,5, Komplek Anugrah, Jalan Bestari, nomor 41. Nomor telepon beliau bisa dicatat 0856 51 20 79 89. Sekali lagi ulang-ulang 0856 51 20 79 89. Moto hidup beliau khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Riwayat pendidikan beliau SDN Sukamaju 1, MTS Al-Huda, Ponpes Al-Huda, MA Pangkalambun, kemudian IAIN Antasari Banjarmasin. Pengalaman organisasi beliau, Wakil Ketua Umum Posma tahun 2009, Ketua Umum HMJ PBA tahun 2012, HMI, Ijmakat, Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kalteng, dan Wakil Ketua Umum LPPK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2012. Itu untuk pemateri kita hari ini. Sebelumnya ulun himbau lagi kepada kawan-kawan, persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya, dan persiapkan diri Anda untuk mendengar materi ini, karena insya Allah materi ini akan berguna bukan hanya untuk kita sekarang, tapi untuk masa depan kita. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya Ustaz.
Belum saya persilakan Ustaz. Syukran katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul melalui via online Zoom. Namun mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini tidak mengurangi dari esensi dan tujuan bersama kita untuk mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan Nabi junjungan kita, idola kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ulun muliakan, ulun hormati Ketua Umum LPPK beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan pengurus kalian serta sahabat-sahabatku peserta MOP LPPK UIN Antasari tahun 2021 dan semoga senantiasa dalam kesehatan. Amin. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Ini kalau melihat dari wajah, alhamdulillah. Kalau dilihat dari wajah-wajah mereka ini, subhanallah. Insya Allah mereka adalah ahlul Quran yang siap untuk membesarkan LPPK. Amin. Ini suara ulun terdengar dengan jelas ya? Jelas, Ustaz. Iya, nggih. Oke, terima kasih. Karena di tempat ulun ini kayaknya terputus-putus nih suara pian. Mudah-mudahan suara ulun tetap terdengar dengan jelas. Baik. Ya khanifillah, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran. Jadi ulun ini sebenarnya menghadapi orang-orang yang hebat. Orang-orang yang memiliki keinginan untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Dan itu tidak semua orang bisa terpilih seperti itu. Ada orang yang lebih memilih kepada hal lain. Tetapi orang-orang yang hari ini bergabung, alhamdulillah, mereka orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan satu anugerah dalam hatinya, memiliki keinginan kuat untuk bergabung di lembaga yang besar ini, di lembaga yang berkecimpung di dalam Al-Quran, dan kita mempelajari bersama-sama, mempelajari Al-Quranul Karim. Pada dasarnya, sahabat-sahabatku sekalian, ulun mohon maaf, ulun izin dulu, sebenarnya yang terbaik itu sebagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ulun sebutkan tadi itu adalah orang yang senantiasa ingin belajar. Nah, belajar itu tidak hanya sebatas mengetahui apa itu Quran, bagaimana cara membaca Quran, kemudian apa hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, tapi jauh lebih daripada itu maknanya adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sebagai panutannya, dan sebagai rujukan dalam kehidupan ini. Nah, itulah mereka yang disebut dengan khairum, orang yang terbaik. Dan mudah-mudahan itu termasuk di dalamnya orang-orang yang menjadi orang yang terbaik
sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat-sahabat sekalian, materi hari ini ulun dimintakan untuk memberikan sebuah tema, menjelaskan sebuah tema, perkenalan awal tentang Al-Quran. Nah, perkenalan awal. Kenapa kita harus kenal? Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka oleh karenanya supaya mantap kekuatan kita terhadap Al-Quran, mahabbah kita terhadap Al-Quran, dan kita Al-Quran, mesti kita harus kenal dulu dengan Al-Quran itu sendiri. Meskipun saya yakin betul bahwa sahabat-sahabat sekalian ini jauh lebih memahami tentang Al-Quran daripada Al-Fakir yang akan menyampaikan ini. Nah, tapi di sini karena ini adalah amanah dari sahabat-sahabat panitia, pun mencoba untuk perkenalan awal tentang Al-Quran itu sendiri. Nah, pembahasan kita kali ini adalah yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu Al-Quran. Definisi Al-Quran itu seperti apa? Nah, menurut beberapa ahli. Kemudian nanti juga kita membahas mengenai proses turunnya Al-Quran. Ada berapa proses turunnya Al-Quran. Kemudian nanti kita akan membahas juga mengenai fungsi daripada Al-Quran itu sebenarnya apa. Kemudian yang keempat adalah nama-nama Al-Quran. Nah, tentu semua ini tidak asing bagi Bu Hatian, tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian, terlebih yang sudah lama di LPPQ. Ya, silahkan dilanjut. Yang pertama adalah definisi umum Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang pertama, menurut Mana Al-Qattan, Al-Quran itu adalah kalamullah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya adalah Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membacanya memperoleh pahala. Berbeda dengan yang lainnya. Ini Al-Quran luar biasa. Kalamullah ada kegampangan kalamullah. Maka oleh karenanya, karena ini adalah kalamullah azza wa jalla, kalam yang mulia, menyentuhnya ada sembarangan, ada adabnya, membacanya ada aturan dan tata caranya. Kalam yang maha mulia, kalam yang maha agung. Maka sebahagian ulama mengatakan bahwa kita dengan bacalah Al-Quran. Kita membaca Al-Quran. Berkalam-kalam, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Al-Quran itu sendiri. Masya Allah. Nah, ini menurut ulama pertama Mana Al-Qattan. Yang kedua, menurut kalangan ulama usul fikih, ulama fikih dan juga ahli bahasa Arab, yang disebut dengan Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah al-munazzalu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu bitilawatihi al-manqulu bitawaturi ila suratin nas. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lafaz-lafaznya itu mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf di surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi lafaz-lafaz yang terkandung dalam Al-Quran itu mengandung mukjizat. Makanya nanti ada i'jazul Quran, ada i'jazul lughawi, ada i'jaz kemukjizatan dari segi bahasa. Karena memang luar biasa bahasa Al-Quran adalah bahasa yang paling indah. Setiap para nabi itu diberikan satu mukjizat. Dan mukjizat itu untuk melemahkan. Mukjizat itu artinya hal yang untuk melemahkan. Ketika ada sesuatu yang hebat, datang mukjizat, maka yang hebat sebelumnya itu menjadi lemah sebab adanya mukjizat itu sendiri. Nah, setiap nabi-nabi terdahulu itu diberikan mukjizat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nabi Musa misalnya, pada saat itu
Di sana mereka mengagumi para sihir, mengagumi ilmu-ilmu yang sifatnya adalah kekuatan dan lain sebagainya. Maka oleh karenanya tidak heran mukjizat Nabi Musa adalah ketika mampu mengubah tongkat menjadi ular, membelah laut dengan tongkatnya dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu mereka itu memuja-muja, memuliakan mereka yang ahli di bidang syair-syair Arab. Jadi mereka kagum dengan mereka yang ahli di bidang syair. Makanya ada lomba-lomba syair seperti itu. Nah, keindahan-keindahan bahasa yang digunakan, ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Mereka kagum pada saat itu. Tetapi Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat melemahkan semua itu. Jadi orang kafir yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dalam hati kecilnya, karena hati kecil itu, hati sanubari itu pasti ada kebaikan di sana. Nah, dalam hati sanubarnya itu pasti mengatakan, ini apa yang dibaca Muhammad ini bukan sembarangan. Yang dibaca Muhammad ini pasti bukan ciptaan manusia, tapi dari Zat yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa yang menutupi mereka tidak mengimani Al-Quran? Yang menutupi mereka itu adalah keangkuhan, sombongannya, gengsinya, karena sudah menjadi pembesar Quraisy misalnya. Nah, pada saat itu seperti itu. Jadi mereka mengkufuri dan tidak mengakui bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, ada yang mengatakan Al-Quran adalah buatan Nabi kita Muhammad dan lain sebagainya. Nah, inilah Al-Quran diturunkan sebagai bentuk mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabinya. Secara garis besar mukjizat itu ada dua. Ada yang sifatnya adalah material, indrawi yang bisa dilihat. Kalau material berarti dia terbatas oleh waktu, terbatas oleh kondisi dan situasi. Nah, ada mukjizat itu yang imaterial, logis, dia tidak terbatas oleh waktu, sepanjang masa. Nah, mukjizat yang material tadi itu seperti mukjizat Nabi yang terdahulu. Nah, seperti kapalnya Nabi Nuh itu salah satu mukjizat Nabi Nuh. Kapalnya Nabi Nuh tidak hancur terkena ombak yang luar biasa, mampu menyelamatkan sekian banyak manusia dan juga binatang-binatang. Nah, itu mukjizat. Kemudian begitu pula dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dibakar hidup-hidup tapi api tidak menyentuhnya. Nabi Musa mampu membelah lautan dan seterusnya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, meninggal dunia para nabi-nabi tersebut, maka mukjizat tersebut juga hilang, habis. Tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mukjizat Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang sifatnya adalah imaterial, logis. Kapan saja sampai nanti hari kiamat itu luar biasa. Al-Quran tidak akan pernah bisa musnah. Artinya ada senantiasa dalam hati kita sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Makanya mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad itu bukan saat Nabi kita mampu membelah bulan, tidak. Tetapi mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad adalah mukjizat yang saat ini bisa kita pegang, bisa kita rasa, bisa kita baca, dan menjadi panutan bagi kita semuanya, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, itu sudah ya, dua sudah menurut ulama. Selanjutnya kita lihat proses turunnya Al-Quran. Jadi masih banyak ya pendapat-pendapat ulama apa itu Al-Quran. Kita bahas selanjutnya adalah proses turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan itu tidak serta-merta langsung plek kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas oleh Nabi secara berangsur-angsur disampaikan para sahabat, tidak. Tetapi ada tahapan-tahapannya, ada proses-prosesnya. Nah, setidaknya kalau kita membaca di dalam kitab Ulumul Quran dan seterusnya, ada 3 tahapan Al-Quran diturunkan. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan sekaligus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke Lauhil Mahfuz. Jadi secara utuh, seberataan diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Plak. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ini proses yang pertama. Jadi secara keseluruhan
Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhil Mahfuz itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Tempat berada di tempatnya yang berada di langit dunia. Proses yang kedua ini sebagaimana diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Bagaimana di dalam juga surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, jadi kalau kita di bulan Ramadan itu ada istilah Lailatul Qadar. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, dari Baitul Izzah itulah nanti yang secara bertahap, secara berangsur-angsur turun ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses yang ketiga. Al-Qur'an diturunkan dari Baitul Izzah ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada kalanya satu persatu, satu ayat, ada kalanya 2 ayat, ada kalanya 5 ayat, atau bahkan ada kalanya satu surah sekaligus diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membawa ini? Malaikat Jibril. Ada kalanya Jibril itu menyerupai sosok seseorang. Ada kalanya kalau kita belajar itu ada bunyi lonceng yang dahsyat luar biasa. Ada kalanya dimasukkan ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya melalui mimpi. Tapi mimpi Nabi kita Muhammad itu adalah mimpi yang nyata. Kan beda dengan kita. Namun kita kan lantur. Apa yang dilihat sebelumnya itu yang kita mimpikan. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpinya adalah mimpi yang nyata. Nah, proses yang ketiga ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara, "Litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Artinya dan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, itu Jibril alaihi salam ke dalam hati Nabi kita Muhammad agar kamu menjadi seseorang yang diperingatan dengan bahasa Arab yang luar biasa prosesnya. Di hajian kalau seperti itu. Kalau ada yang sekarang mengaku-ngaku, oh aku dapat wahyu dari ilahi ya. Ah, jangan percaya. Kalau pang ada yang mimpi, aku dapat ayat ini 2 ayat. Potongan ayat. Nah, jangan percaya lagi. Karena Nabi kita adalah khatamil anbiya wal mujiznya, kehilangan logikanya, ketinggian ilmu barangkali ya bersanad, sehingga disesatkan oleh syaitan. Ikhwani fillah, para mustami'in, sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi proses turunnya daripada Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak ada petunjuk seperti itu, maka bisa kita ini sesat. Kita tidak akan sampai tujuan kita. Bahkan barangkali kita akan hilang. Nah, kita akan menjadi sengsara. Begitu pula dengan Al-Qur'anul Karim. Ketika kita ada tujuan yang jelas, tujuan kita apa? Tujuan akhir kehidupan kita apa? Husnul khotimah, betul ya? Ini cerdas, hebat, sugih, kaya, tapi su'ul khotimah untuk apa? Biar hebat luar biasa, menjadi profesor, dokter haji, insinyur, SSS, HUM, SPDI, SPBU. Oh, pangkatnya sampai SPDU di bawah juga. Jalan itu mereng-merengnya, tapi su'ul khotimah matinya buat apa? Jadi orang yang terbaik itu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran, dan mereka mempelajari Al-Quran ini yang mengamalkan Al-Quran menjadikan petunjuk. Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, insya Allah nantinya akan menjadi orang yang matang dan sampai tujuan itu dan jelas. Kan seperti itu maksud daripada petunjuk. Nah, jadi kalau kita jalan ini memakai aturan, nggak bisa sembarangan.
Quran Karim. Makanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ku tinggalkan dua perkara kepada kalian, apabila kalian pegang, kita akan." Yang kedua, fungsi daripada Al-Quran itu adalah sumber pokok dari ajaran agama Islam. Sumber pokok dari ajaran agama kita, sumber hukum dalam Islam. Pertama Quran, kemudian hadis, kemudian ijma ulama, kemudian qiyas. Jadi sumber awal itu Al-Quran. Kalau kita tidak menemukan di dalam Al-Quran Madonna di masa kini. Orang ini yang pandai baca Quran dengan yang tidak pandai baca Quran itu jauh lebih banyak yang tidak pandai baca Quran. Primadona anak-anak sekarang ini, ya, kekuatan literasi anak-anak zaman sekarang ini jauh di bawah, jauh sekali di bawah. Buktinya apa? Indonesia itu urutan ke-64 di Asia dalam hal literasi, baik itu literasi buku, terlebih literasi Quran, membaca Quran. Minat bacanya ada, tapi frekuensi bacanya itu rendah sekali. Minat bacanya tinggi, ada keinginan untuk baca. Buktinya apa? Kalau membaca WA 1 jam, tahan dia. Membuka Facebook itu 2 jam sampai bengkak mata, tahan dia, ya kan? Kalau baca Quran, menghadapi buku, itu paling 2 menit, nguapnya sudah 10 kali. Kan seperti itu. Artinya minatnya ada, tapi frekuensi kekuatan membaca kita itu sangatlah sedikit. Nah, berbeda dengan orang-orang bahari, berbeda dengan orang-orang dulu, itu luar biasa. Nah, kalau saya paparkan di sini, kita, ya, belum dapat datanya ini, Indonesia secara umum frekuensi membacanya nomor 65 di Asia. Kita jauh di bawah Malaysia, di bawah Singapura. Mereka itu minimal mereka, anak-anak mereka itu yang di sekolahnya itu 5 buku dalam 1 tahun itu terbaca. 5 jul buku habis terbaca, minimal. Itu minimal. Yang harus diselesaikan oleh anak-anak kita. Dalam hal membaca, ya, kita bandingkan saja, kita membaca buku umum pelajaran kita saja kita koler, kita malas, apalagi baca. Tidak ngerti maksudnya, ya. Di Jepang itu ada satu masa, ya, ada satu acara khusus, ini di Jepang, ya, ada satu acara khusus yang sifatnya adalah nasional. Acara itu adalah literasi. Jadi di dalam kelas itu yang sifatnya nasional dikhususkan untuk siswa-siswa di dalam kelas membaca. Dan yang dibaca itu adalah sejarah nasional. Ini bukan hal yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba kita. Nah, kalau di sini nanti ada yang menjadi dekan kah, ada yang menjadi rektor kah. Jadi ada disisipkan program 1 hari khusus untuk membaca sejarah Islam misalnya. Khusus nih. Jadi hari itu anak-anak tidak boleh ada suara dalam kelas, tidak ada diskusi, semuanya membaca. Dan hasil bacanya harus dirangkum. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu tradisi-tradisi yang di Eropa sana. Tradisi kita belum sampai. Padahal Allah katakan di dalam awal surah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad adalah Iqra. Kenapa Allah tidak menurunkan tetapi yang disuruh adalah bacalah. Iqra, bacalah. Karena dengan sebab membaca inilah kita menjadi cerdas.
Karena Allah menitipkan akal bagi kita. Akal kita tidak akan bisa bergerak kalau kita tidak membaca. Membaca adalah jendela dunia. Ayat pertama ini luar biasa. Iqra, bacalah. Baca ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat kauliyah Subhanahu wa taala. Cukupkah dengan membaca? Enggak. Lalu bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini adalah dimensi intelektual, kecerdasan, dan bismi rabbikal ladzi khalaq adalah dimensi spiritual. Jadi kita diperintahkan bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi benar. Nah, ini yang terpenting nih. Kita diperintahkan bukan hanya pintar tapi benar. Coba lihat. Indonesia banyak orang-orang pintar. Banyak. Yang mereka yang berdasi itu pangkatnya luar biasa. Mereka yang memiliki jabatan itu luar biasa. Tapi banyak nggak sekarang ini mereka pintar tapi nggak benar. Banyak. Mereka pintar tapi nggak benar. Islam mengatur itu. Dengan kemukjizatan Al-Quran ini kita tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Generasi muda kita, generasi muslim, kita diperintahkan bukan hanya kita supaya ikra kita pintar, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq kita supaya ingat lawan Tuhan. Ingat lawan Tuhan. Insya Allah, amun kita nih baca Qurannya baik, mengamalkan isi Al-Quran, kita menjadi orang yang pintar dan benar, jujur. Kalau dikasih amanah, tanggung jawab, tidak korupsi, tidak menipu orang lain, dan seterusnya. Nah, ini di antara kehebatan-kehebatan sisi lain daripada kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau kita gali Al-Quran itu luar biasa. Sahabat-sahabat sekalian, satu ayat saja itu luar biasa. Maka siapapun dia di muka bumi ini tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Nah, siapa orang yang mengaku Nabi, yang pernah mencoba menandingi Nabi? Siapa namanya? Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab itu pernah, setelah dia itu mengaku diri sebagai Nabi, dia mencoba untuk membuat ayat yang serupa dengan Al-Quran. Padahal Allah katakan, seandainya manusia dikumpulkan, seluruh manusia kumpul yang hebat-hebat itu, seluruh jin yang mantap-mantap itu, hantu-hantu yang hebat, dikatakan hebat itu, berkumpul membuat satu ayat saja yang sebanding dengan Quran, nggak akan bisa menandinginya. Apalagi selevel Musailamah al-Kadzab, nggak level. Dia mencoba untuk menandingi surah Al-Fil. Al-Fil, gajah. Ma huwal fil, apa itu gajah? Khurtumuhu tawil, belalainya panjang. Nah, kalau membuat seperti itu, anak-anak kecil pun tahu bahwa gajah itu belalainya panjang, kakinya besar, badannya besar, kan seperti itu. Musailamah al-Kadzab tidak akan pernah bisa untuk membuat yang sebanding dengan Al-Quran. Seujung secuil aja nggak pernah bisa. Nah, ya Difda, wahai kodok, binta Difda'ain, anak dari dua kodok. Apa ini ayat yang kayak ini? Wahai kodok, anak dari dua kodok. Ayat buatan Musailamah al-Kadzab. Nggak masuk akal, nggak logis. Nah, dia akan membuat ayat-ayat yang menandingi ayat-ayat Allah, ayat-ayat mulia Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa. Nah, ayat Al-Quran bukan buat manusia. Ayat Al-Quran adalah kalamullah. Sepakat ulama mengatakan seperti itu. Dia adalah kalamullah azza wa jalla. Masya Allah. Imam At-Tabari. Kita kembali kepada yang tadi literasi tadi itu. Imam At-Tabari, wafat beliau umur berapa? Ada tafsir At-Tabari, pernah mendengar ya? Umur Imam At-Tabari itu beliau wafat usia 57 tahun. Menulis, coba. Imam At-Tabari itu menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Sehingga selama hidupnya itu sudah mengarang 584 ribu halaman. Masya Allah. Makanya tafsir At-Tabari itu tebal luar biasa. Nah, beliau itu telah membaca 100.000 hadis. Imam At-Tabari ini membaca hadis 100.000 hadis. Dan dalam tafsir At-Tabari beliau mencantumkan di sana hanya 38.000 hadis. Artinya semua yang dibaca itu tidak dituang ke dalam tafsir At-Tabari. Hanya sebahagian saja, 38.000. Nah, ini menunjukkan betapa ulama-ulama bahari itu mereka di dalam membaca itu gemar. Hingga wajar kalau mereka itu punya banyak kitab, mengarang karangan mereka itu puluhan bahkan ratusan. Subhanallah. Kiai Ahmad Dahlan
Tahu Kiai Ahmad Dahlan ya? Ketika beliau itu pulang ke Indonesia, itu buku yang dibawa beliau itu beliau khusus minta satu gerbong di dalam kapal itu khusus untuk kitab beliau saja. Satu gerbong. Kalau kita kira kalian pulang kampung khusus menyewa satu mobil untuk buku kalian aja. Nah, kira-kira isinya novel aja isinya tuh. Tapi kalau beliau enggak, beliau ini isinya adalah kitab-kitab karangan beliau, literasi beliau. Luar biasa. Ini karena beliau-beliau ulama-ulama itu mengaplikasikan Iqra, baca Bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya mereka itu enggak ada yang korupsi. Enggak ada kita dengar mereka ditangkap masuk penjara gara-gara korupsi, enggak ada. Yang ada ulama-ulama itu ditangkap mereka karena mengkritisi mengkritisi pemerintah. Nah, pemerintah zalim dikritisi, ditangkap, penjara. Nah, itu ada yang seperti itu. Jadi nggak ada yang sekarang ini menjadi DPO, daftar pencarian orang. Ulama si A menjadi DPO, nggak ada seperti itu. Belum pernah kita kita dengar hal yang seperti itu. Luar biasa. Imam Nawawi Al-Bantani menulis 150 judul buku. Nah, itu gambaran daripada ulama-ulama kita terdahulu. Nah, mereka itu adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Maka insya Allah dengan kita membaca, mengikuti petunjuk daripada Al-Quranul Karim yang diperintahkan kepada kita, kita bisa seperti mereka itu. Kita bisa. Ya meskipun kita tidak banyak mengarang kitab, misalnya ya paling kadang kalian membuat tulisan-tulisan yang baik, kalimat-kalimat motivasi dibuat dalam sebuah buku, kemudian nanti diterbitkan. Saya rasa sangat-sangat bisa, sangat mungkin ya, sangat mungkin. Nah, itu tadi fungsi daripada Al-Quran. Pertama adalah hudal lil muttaqin, petunjuk. Yang kedua adalah sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga adalah peringatan, basyira wa nadhira, peringatan dan juga pelajaran bagi manusia. Kemudian mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kelima adalah Al-Quran itu memberikan syafaat yang besar nanti pada hari kiamat. Bahkan bukan hanya hari kiamat, di dunia, dalam kubur, itu pasti mereka yang gemar membaca Al-Quran akan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan. Terakhir pembahasan kita adalah Asma'ul Quran, nama-nama Al-Quran. Nah, karena ini adalah perkenalan awal, maka perlu kita membahas sedikit mengenai ini. Nah, nama-nama Al-Quran itu banyak. Di antaranya saja adalah yang pertama Al-Quran. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, Al-Quran namanya adalah Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran, di sana ada kalimat Al-Quran. Merupakan nama yang paling populer dan juga paling sering digunakan dalam kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Alkitab. Alkitab ini adalah nama lain daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alkitab ay Al-Quranul Karim. Namanya adalah Alkitab. Jadi kalau kita mendengar Alkitab, kan sekarang ini kalau kita mendengar Alkitab seolah-olah Injil gitu ya. Injil, Taurat. Tapi Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Nah ini sudah maklum lah, kalian pasti sudah tahu. Alkitab juga seringkali disebut sebagai kitabullah, yang artinya adalah kitab suci Allah, yang dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ditulis. Nah, Al-Quran itu pertama dihafalkan, datang dari Jibril alaihi salam, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad menuliskannya. Jadi ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di kulit-kulit binatang, ada yang ditulis di di tulang belulang. Nah, sehingga dari berbagai sahabat itu punya simpanan tulisan masing-masing. Selain mereka itu hafal. Kemudian nanti ada prosesnya. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada ide untuk mengumpulkan. Karena dilihat para hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran itu semakin banyak yang syahid, maka ada inisiatif dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan. Dikumpulkannya lah Al-Quran itu. Dalam bentuk tadi itu. Masih dalam pelepah kurma, dalam bentuk tulisan-tulisan yang masih belum tersusun.
Sehingga nanti di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu barulah disusun. Nah, makanya ada istilah mushaf Utsmani. Nah, itu disusun berawal dari surah Al-Fatihah, diawali terus Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, pada zaman dulu di awal-awal itu kan memang tidak ada syakalnya, tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Nanti prosesnya luar biasa. Mulai dari Abu Ubaidillah, kemudian Al-Hajjaj yang memberikan harokat dan seterusnya sampai kepada nanti ada Abu Aswad Ad-Duali memberikan titik, sehingga alhamdulillah ketika kita lahir ke dunia melek kita bisa baca Al-Quran sudah ada titiknya. Bayangkan kalau sekarang Al-Quran nggak ada titiknya, kayak kita baca nggak tahu kita ini ta, ini ba, jangan-jangan kita salah baca. Nah, kekhawatiran ulama-ulama bahari, khususnya Khulafaur Rasyidin itu zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu sudah mulai, apalagi zamannya Sayyidina Ali itu sudah mulai terfikirkan, ini kalau mereka sahabat-sahabat para tabi'in nanti meninggal dunia, ini Al-Qur'an ini bisa berbahaya karena tidak ada syakalnya. Apalagi yang masuk ke dalam Islam ini orangnya dari berbagai penjuru, non Arab banyak yang sudah mulai masuk pada saat itu. Sehingga perlu adanya susunan satu bahasa, susunan namanya untuk mempermudah mereka umat muslim dari berbagai penjuru tadi untuk membaca Al-Quran. Nah, maka oleh karenanya Al-Quran disebut sebagai Al-Kitab, sesuatu yang ditulis. Selanjutnya ketiga, nama Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan adalah pembeda mana yang hak dan yang batil. Karena Al-Quran itu ya, dan mana yang bagaimana Sayyidina Umar memiliki sebutan Al-Faruq, memiliki gelar Al-Faruq. Kemudian yang keempat adalah az-zikru, zikir. Nah, artinya adalah pemberi peringatan, di mana Al-Quran dapat memberikan peringatan kepada manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra. Az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah menjaganya. Masya Allah. Az-zikr nama lain daripada Al-Quran. Kenapa di sana di dalam ayat itu Allah mengatakan inna, kami? Karena ada campur tangan dengan manusia dalam hal menjaganya. Sehingga saat ini kitalah yang menjaga Al-Quran. Apakah Allah berdiam saja? Ya tentu tidak. Tetapi kita sebagai umat Nabi kita Muhammad yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya kita mesti punya kewajiban untuk bersama-sama menjaganya. Sama-sama menjaga daripada Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran harapannya nanti itu bisa menyebar. Al-Quran dijadikan petunjuk bagi semua orang sehingga kedamaian akan ada di dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah at-tanzil. At-tanzil artinya yang diturunkan. Maksudnya adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan hari ini. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil. Nah, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa mengawal kita untuk kenal dengan Al-Quran tadi. Kesimpulannya, yang pertama tadi definisi umum Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaran malaikat Jibril yang membacanya bernilaikan ibadah. Kalaunya ibadah berarti berpahala. Diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian proses turunnya Al-Quran ada 3 tadi. Yang pertama Al-Quran diturunkan sekaligus ke Lauhul Mahfuz. Kemudian dari Lauhul Mahfuz itu turun ke Baitul Izzah, langit pertama. Dari langit pertama itu nanti baru turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap. Itulah turunnya pada pada 17 Ramadan. Nah, turun pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian selanjutnya adalah fungsi daripada Al-Quran. Tadi adalah hudan sebagai petunjuk. Kemudian sumber pokok, peringatan, dan pelajaran bagi kita. Mukjizat Nabi kita Muhammad. Kemudian syafaat, memberi syafaat. Nama-nama Al-Quran, Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, Tanzil. Nah, ini perkenalan awal kita tentang Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Selanjutnya kita sambung ke sesi tanya jawab. Nah, untuk kawan-kawan mungkin di sini saya batasi dulu lah pertanyaannya, jadi satu dari ikhwan, satu dari akhwat. Nah, yang ingin bertanya silahkan raise hand atau tulis nama kalian beserta nama kelompok di kolom chat. Ayo, 2 pertanyaan. Itu cek. Ya, cukuplah. Ya, dicukupkan dulu lah. Alhamdulillah sangat antusias. Nah, mungkin ulun pilih lah random aja dari beberapa tadi. Kalau ada waktu kita sambung lagi. Ya, dipersilakan kepada akhwatnya Santri Purwasi, open cam, open mic, silakan tanyakan pertanyaan Anda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Kakak Koordinator karena sudah mempersilahkan dan memberikan waktunya kepada kami. Tadi itu Ustadznya itu bilang ada pembahasan masalah syakal Al-Quran. Nah, di sini kami bingung siapa yang pertama kali yang mensyakali Al-Quran tersebut. Mungkin itu saja, Kak. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin sebelumnya minta maaf, mungkin pertanyaan Kak, suara Pian kena mute, Kak. Ada kedengeran. ya. Sebelumnya mungkin yang tadi yang bertanya Santri Purwasi, bisa diulang pertanyaannya. Tadi kurang jelas Kakak mendengar pertanyaan Pian tadi. Tinggi, Kak. Ya, bisa diulang. Jadi pertanyaannya itu, Kak, tadi kan Ustadznya ini membahas tentang syakal Al-Quran. Nah, di sini yang santri bilang kali yang apakah jelas, Kak? Ya, Ya. Selanjutnya untuk ikhwannya Muhammad Riyadi, silakan open mic dan sampaikan pertanyaan Anda. Cek Muhammad Riyadi. Riyadi Kak, Muhammad Kak.
tadi. Jadi pertanyaan ulun tadi kan dijelaskan bahwasanya apa Kak? Kurang jelas. Oh, iya ya. Tadi kan dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur loh. 3 Ya. tahapan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, hikmah dari turunnya Al-Qur'an itu secara berangsur-angsur. Ya. Jelas Kak? Jelas. Jadi mungkin ulun terima kasih untuk kawan-kawan ikhwan dan akhwat. Ulun izin mengulang pertanyaan tadi lah. Nah, jadi ini Ustaz. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi dari akhwat Santi Purwasi. Nah, pertanyaan beliau tadi, siapa yang pertama kali mensyakal atau yang baris titik di dalam Al-Qur'an, Ustaz? Kemudian dari ikhwannya Muhammad Riyadi, hikmah tadi kan ada tahapnya, kan ada 3 Ustaz diturunkan Al-Qur'an, tadi ada 3 tahap. Nah, hikmah turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur itu kira-kira apa Ustaz? Nah, mungkin itu untuk pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Ulun persilahkan Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Baik, syukran kasiran, luar biasa pertanyaannya. Dulu itu sistemnya hafal kan? Sistemnya dia hafal. Misalnya alif lam mim dihafalkan oleh para sahabat. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Nah, tidak tahu nih titik syakalnya bentuknya seperti apa. Nah, di dalam buku Profesor Dr. Rosihan Anwar, itu di dalam kitab Ulumul Quran ya, diterangkan bahwa ada beberapa tokoh yang berjasa di dalam memberikan syakal. Pertama-tama bukan hanya syakal dulu ya, tapi perubahan-perubahan dari huruf ke huruf. Contohnya apa namanya? Qalat itu dulunya itu ditulis dengan qafnya itu dengan harokat panjang seperti itu. Lalu diganti ditambahi alif. Nah, setidaknya ada tokoh yang yaitu sebacakan Ubaidillah bin Ziyad dan Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Nah, kemudian selanjutnya upaya penyempurnaan ini masa setelah Khulafaur Rasyidin, berarti para tabi'in ya. Dilakukan secara bertahap. Proses penyempurnaan naskah Al-Quran, Mushaf Utsmani khususnya, itu tercatat 3 nama yang disebut sebagai orang pertama kali meletakkan titik syakalnya. Yang pertama adalah Abu Aswad Ad-Duwali, kemudian Yahya bin Asim Al-Laif. Nah, kemudian juga ada yang meletakkan Hamzah, Tashdid, Ishmam, dan sebagainya. Namanya adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Az-Zahdi, yang diberi kunyah Abu Abdurrahman. Nah, jadi para ada untuk memberikan titik syakal. Ada ide dari beliau. Kenapa? Karena melihat kondisi keadaan umat Islam semakin besar, kemudian dari berbagai macam golongan, dari berbagai macam suku. Sehingga ini tidak bisa kalau Al-Quran cuma seperti ini saja. Bisa nanti disalahartikan, bisa salah titik dan sebagainya. Maka oleh karenanya di para tabi'in itu lalu ada penyempurnaan. Nah, setelah sempurna, alhamdulillah saat ini kita bisa menikmatinya. Jadi ada beberapa tokoh tadi itu ya, kalau yang kita kenal, sering kita dengar itu adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Itu bagian saja. Nah, itu bagian saja. Masih banyak ulama-ulama yang lainnya yang juga memiliki andil besar di dalam memberikan syakal itu sendiri. Nah, itu yang ulun ketahui dan yang ulun baca di dalam kitab Ulumul Quran.
Kemudian yang kedua adalah hikmah. Yang pertama, hikmahnya itu memantapkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memantapkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua adalah ada kalanya Al-Quran itu menjawab pertanyaan dari para sahabatnya. Jadi ada sahabat yang bingung dengan permasalahan itu, lalu ditanyakan kepada Nabi kita Muhammad. Biasanya Nabi kita Muhammad itu tidak langsung menjawabnya, tapi Nabi kita melaksanakan sholat dulu, minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian turunlah wahyu sebagai jawaban dari permasalahan para sahabat. Ada juga nanti itu kondisi, situasi dan kondisi. Coba lihat ketika Abu Lahab itu menghina Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul setelah Isra dan Mi'raj itu mengumpulkan orang-orang Quraisy, suku-suku Quraisy dikumpulkan di sebuah bukit. Lalu Nabi kita mengatakan menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Orang-orang musyrikin itu, Abu Lahab dan kawan-kawannya, mereka mentertawakan Nabi kita Muhammad. Edan nih, edan. Masa dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu ditempuh dalam waktu yang sangat relatif singkat. Padahal kalau menggunakan onta yang paling baik saja itu perjalanan 10 hari. Belum dari Masjidil Aqsa naik terus sampai bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan itu ditempuh dalam tidak kurang dari 1/3 malam. Mustahil. Mereka menertawakan Nabi kita Muhammad. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu ya Muhammad, dan Rasulullah, kalau aku mengangkat kedua kakiku, tentu aku akan terjatuh. Wah, makin tertawa mereka. Makin tertawa luar biasa. Kalau seperti itu engkau pendusta. Mengangkat dua kakimu saja tidak bisa, apalagi engkau terbang ke Masjidil Aqsa, terbang ke langit. Ngimpi kali. Oh, kira-kira seperti itu kalau bahasa kita. Allah Subhanahu wa taala murka. Lantas turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Abu Lahab mengatakan tabbalaka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad, hanya karena inikah kami engkau kumpulkan di sini. Celaka engkau Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Itu bagian dari asbabun nuzul. Nah, itu kan artinya Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus. Karena yang pertama supaya menenteramkan hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada kalanya itu karena situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk turunnya ayat tersebut. Nah, kemudian ada juga menentang dan melemahkan para pentang Al-Quran. Jadi mereka yang sombong dengan bahasa hebat mereka, bahasa-bahasa syair mereka, lalu turunlah ayat Al-Quran. Jadi berangsur-angsur tidak sekaligus. Itu diantara hikmah ya. Hikmah kenapa Allah tidak menurunkan sekaligus. Nah, tidak menurunkan sekaligus kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi adalah supaya mudah dihafalkan oleh para sahabatnya. Nah, kan memori kita terbatas. Memori kita manusia itu terbatas. Sehingga kalau berangsur-angsur sedikit demi sedikit, seayat, 2 ayat, 1 surah, itu lebih mudah para sahabat untuk menghafalkan Al-Quran. Makanya sebagian besar sahabat itu yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad, mengikuti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka hafal terhadap Al-Quran. Nah, kemudian juga kalau di sini dikatakan mengikuti setiap kejadian. Jadi ada proses-proses yang menyebabkan ayat itu juga turun kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kurang lebih seperti itu jawaban dari Ulun. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Setidaknya itu yang bisa Ulun sampaikan dan Ulun baca di dalam kitab ini. Syukran kasiran. Silahkan dilanjutkan. Ya, syukran Ustaz. Mungkin di sini masih ada waktu ya. Mungkin 1 penanya lagi. 1 atau 2 waktunya. Now, kesempatan lagi untuk kawan-kawan yang ingin bertanya, laki-laki dan perempuan, mungkin yang di room chatnya sudah banyak lah, belum pilih aja lah, random. Oke. Ini bertanya,
Zainuddin. Nah, Zainuddin dan Aminah. Nah, Zainuddin dan Aminah. Usahakan pertanyaannya jangan sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya lah. Ya. Ulun persilakan dulu kepada Zainuddin. Silakan. Zainuddin. Assalamualaikum Kak. Ya, silakan. Ulun Jainuddin Kak. Oke. Perkenalkan ulun Jainuddin dari kelompok 2 Abdullah bin Muhammad. Pertanyaan ulun, itu kan tadi Al-Quran itu kan ada yang diturunkan kepada Nabi yang dari langit ke dunia, yang dari Baitul Ijah kepada itu kan melewat perantara Jibril, malaikat Jibril. Terus itu apa? Bisa didengar lah Kak? Ya, bisa. Ya, bisa jelas. Oke. Itu beliau kan pas yang pertama kali itu ayat Al-Quran kan diterima oleh Nabi kita pas 17 Ramadan gitu Kak. Nah, pertanyaan ulun, berapa lamakah beliau itu Nabi kita dari pertama itu sampai selesai itu Kak? 30 juz. Mungkin itu aja Kak pertanyaan ulun. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kemudian iya, sama-sama. Kemudian ini Aminah tadi dari kelompok 5, silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui tadi dan juga dari penjelasan Ustadz tadi bahwa kita sekarang, terutama di negara kita sekarang ini, bahwasanya banyak sekali problematika umat, banyak sekali permasalahan umat, karena memang pemimpin kita sekarang ini mereka itu tidak peduli halal atau haramnya, mereka tidak peduli baik atau buruknya, mereka hanya mementingkan materi aja gitu. Nah, lalu pertanyaan ulun, bagaimana tugas kita sebagai generasi Al-Quran, yang mana kita tahu bahwasanya Islam itu tidak hanya mengatur ibadah saja, tapi Islam itu juga mengatur dari kita bangun tidur sampai kita bangun negara. Nah, itu pertanyaan saya tadi, bahwa bagaimana cara kita sebagai generasi Al-Quran ketika melihat permasalahan yang ada di negara kita sekarang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti boleh izin mengulang pertanyaan lah. Jadi untuk pertanyaan Zainuddin tadi, mungkin jaraknya itu berapa tahun Ustaz, gitu, dari awal diturunkan sampai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah, itu kan. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari saudari Aminah, bagaimana tugas kita sebagai generasi Quran nih, generasi pemuda penerus bangsa, ketika melihat permasalahan yang ada di negara kita, ya mungkin seperti literasi dan lain sebagainya, apalagi kita sebagai Muslim, supaya meningkatkanlah himmah kita untuk membaca Al-Quran, Ustaz. Mungkin sedikit banyaknya seperti itu, Ustaz. Ulun persilakan. Syukran kasihan, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih sahabat saya Zainuddin, juga satu lagi siapa tadi yang Putri tadi. Syukran kasihan, luar biasa. Aminah. Al-Quran diturunkan itu secara umum itu adalah dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu sudah umum kita ketahui ya. Kalau berapa apakah memang itu seadilnya, begitulah yang kita pelajari dari dulu adalah 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi bisa pas seperti itu. Kalau memang pas seperti itu, ulun yakin ini
bagian daripada i'jazul Quran tadi itu, kemukjizatan daripada Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana tugas kita terkait problematika yang ada pada saat ini, khususnya generasi muda kita, kemudian kondisi bangsa kita yang seperti ini. Tugas kita ada yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran kepada generasi muda kita. Makanya bagus sekali kalau seandainya LPPK ini punya apalah semacam TPA, semacam pendidikan Al-Quran gitu. Pendidikan Al-Quran di luar daripada kampus yang mungkin mereka bukan hanya belajar tentang Al-Quran, tetapi mendalami Al-Quran. Sehingga masyarakat tahu tentang hukum-hukum syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini melalui Al-Qur'an Karim. Kenapa kemarin itu sempat ada legalitas ya dari pemerintah tentang kamar? Ada kan? Ada sudah ditandatangani presiden, kemudian tentang bolehnya untuk membuka usaha minuman keras, terutama di 3 wilayah, ada Bali, kemudian ada Sulawesi Utara kalau tidak salah, kemudian ada Papua. Karena saya yakin betul yang pertama kali memberikan ide, kemudian yang mengusulkan itu mereka tidak hanya mementingkan material belaka. Alasan mereka kan hanya menarik wisatawan. Mereka itu melegalkan miras itu hanya untuk melegalkan menarik wisatawan asing. Agar wisatawan yang mancanegara itu datang ke Indonesia, sehingga nantinya diharapkan oleh pemerintah itu ekonomi rakyat, ekonomi pemerintah itu bisa kembali normal. Karena kan luar biasa dampak pandemi ini. Kan seperti itu, maunya seperti itu. Kenapa ada legalitas kemarin itu? Sempat beberapa hari. Tapi karena kita umat muslim tidak berdiam diri. Ulama-ulama tentu tidak berdiam diri. Mereka mengecam. Mereka gencar sekali di media sosial tentunya. Memberikan masukan-masukan dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah tidak lama kemudian peraturan itu dicabut secara resmi oleh pemerintah kita, oleh Presiden Joko Widodo. Nah, kenapa ini bisa terjadi hal-hal yang seperti itu? Saya yakin karena mereka tidak memahami Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Bahkan Nabi kita mengatakan nanti ada 10 orang yang akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan khamar ini. Mulai dari yang menjualnya, yang menukarinya, yang membawanya, perantaranya, pabriknya, orang yang menerima hasilnya, Nah, semuanya mendapatkan laknat. Kalau mereka berpikir ke sana, tahu tentang Al-Quran, tahu tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya yakin mereka akan takut. Tapi kenapa mereka tidak ada terasa takut? Karena mereka tidak mengetahuinya. Makanya setelah dijelaskan oleh FUI, NU, kemudian Muhammadiyah, semuanya memprotes, dijelaskan bahwa ini adalah dampak yang luar biasa nantinya kepada generasi muda kita. Nah, akhirnya alhamdulillah dicabutlah peraturan itu oleh Presiden Joko Widodo. Nah, tugas kita yang pertama tadi itu, setidaknya kita yang berkecimpung di dalam Al-Quran itu, pertama adalah mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran. Saya kadang-kadang kalau melihat miris ya, melihat para pejabat kita mengucapkan salam saja, itu sudah salah-salah. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka memberikan sambutan itu, coba para pejabat-pejabat, ya tidak semuanya, tapi sebahagian besar gitu, sebagian besar. Nah, jadi salamnya saja celemotan. Apalagi mukaddimahnya. Allahu Akbar. Itu menandakan dan mengindikasikan mereka tidak bisa baca Quran. Apalagi memahami Al-Quran. Sedangkan pemahaman Al-Quran itu tidak bisa ditempuh dengan cara yang singkat, cukup membaca tafsirnya, enggak. Tetapi ada ilmu-ilmu yang harus dipelajarinya. Jadi tugas kita pertama, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama adalah kita ajarkan Al-Quran. Kita berusaha mengajarkan Al-Quran. Yang kedua adalah ajak mereka itu untuk mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Ya tadi, setelah kita mengajarkan anak-anak mereka bisa pandai baca Quran, kita mencoba membuka untuk mengupas Al-Quran. Alhamdulillah, LPPK ada kajian. Masih ada kajiannya kah sampai sekarang? Kalau dulu hari Sabtu rasanya ya, kajian kajian tafsir. Tafsirnya tafsir tematik.
Jadi cabutan gitu. Misalnya sekarang ini lagi heboh-hebohnya misalnya ya, khamar. Nah, kita cabut itu ayat tentang khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru tadi itu kita cabut itu, kemudian kita cari tafsirnya, kita pahami dengan berbagai macam literasi kita, dengan berbagai macam referensi, kemudian dari kitab-kitab, nah baru kita presentasikan. Itu bagus sekali seperti itu. Nah itu kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Nah, tentu ini juga pemahaman-pemahaman seperti ini tentang Al-Quran ini harus ditanamkan kepada orang tua. Nah, jadi LPPK ini sebenarnya tugasnya sangat berat sekali. Tugasnya sangat berat sekali. Bukan hanya kita mengurusi organisasi di dalam kampus, kalau bisa kita keluar daripada kampus supaya mereka itu melek baca Quran. Melek baca Quran. Sekarang ini kan kalau dulu itu, mohon maaf lah kalau saya terlalu panjang penjelasannya. Kalau dulu itu sebelum ada listrik, TV belum seheboh saat ini, yang terdengar di rumah-rumah itu adalah latihan baca Iqra, latihan baca Quran. Ustaz. Quran itu dulu tahun 80-an, 86. Halo? Cek, suaranya masih ada? Iya, masih ada, Ustaz. Suara saya ada? Suara piano. Suara saya terdengar ya? Oke, saya lanjutkan. Jadi tugas kita sekarang ini adalah berusaha untuk mengajak mereka untuk mengenal Al-Quran. Itu aja tugasnya. Nah, jadi tugas yang begitu berat menurut saya ya. Untuk kita bersama-sama, tugas kita bersama untuk mengenalkan mereka terhadap Al-Quran. Biru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Terangi rumah-rumah kalian dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Dan mungkin itu kita fokusnya karena kita ada di di organisasi yang berkecimpung di dalam Al-Quran, maka tugas kita saat ini adalah bagaimana supaya Al-Quran itu dikenal di masyarakat, menjadi bacaan pokok lah, bacaan harian mereka. Ini seperti itu jawaban dari Ulun. Mohon maaf kalau kurang memuaskan. Syukran katiran. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas penyampaian materi Pian dan jawaban-jawabannya. Karena mungkin dari kawan-kawan sebelumnya kami pribadi mohon maaf, mungkin antusias kawan-kawan masih banyak lah untuk bertanya, cuma karena waktu kita terbatas, jadi kita cukupkan aja dulu lah. Nah, jadi izinkan dulu Ustaz untuk menyampaikan kesimpulan dari Pian tadi. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, Al-Quran itu adalah jawaban dari semua permasalahan kita. Nah, baik itu kita galau masalah dunia maupun akhirat, insya Allah akan terjawab di dalam Al-Quran. Nah, kemudian kita sebagai yang muda-muda ini, sebagai penerus bangsa, kita harus lebih giat lagi tentang membaca Al-Quran, mengkaji dan mendalaminya. Kenapa? Kita bukan sekadar kita aja untuk memahami Al-Quran, tapi jadi bukan sekadar kita aja. Jadi kita tuh, tugas kita tuh yang paling pertama gitu, kita mengingatkan orang tua, adik, kakak, dan yang di rumah dulu. Kemudian
warga kawan-kawan sekitar kita untuk mulai mencintai Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap-tahap, itu pun sebagai ibrah untuk kita, yang mana kita itu sedikit demi sedikit itulah untuk mempelajari dan mendalami. Mungkin kita tidak bisa seperti ulama-ulama terdahulu yang bisa langsung paham. Nah, jadi kita sedikit demi sedikit, karena sabda Nabi sedikit yang 1000 karamat itu lebih ya istiqomah. Pokoknya istiqomah. Nah, istiqomah dalam suatu kebaikan itu lebih utama daripada 1000 karamat. Nah, jadi untuk kita berusaha istiqomah, dan kita sama-sama doakan Ustadz Imam Romli semoga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilancarkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Nah, mungkin terima kasih banyak Ustadz. Mungkin itu aja dari Ulun dan Nurulain. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar Ustadz, kita ada sesi foto. Ya, dokumentasi Ustadz. Jadi kawan-kawan mungkin bisa open cam ya, untuk sesi dokumentasi. Ya. Tunggulah. Menstabilkan jaringan. Sudah. Yuk kawan-kawan. Yang mungkin kawan-kawan dari PDD bisa menghitung. Ya hitung. Ada nih sini. Sini ada. Sini. Hitung jadi gini. 3, 2, 1. Ya. Salah lagi. Iya. Hitung. Iya. Ya. Ya, syukuran Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ulun Izillah. Terima kasih banyak Ustaz. Thank you Ustaz. Iya, sama-sama. Ya.